Dari situ perjalanannya masih panjang. Masih sampai panjang. akhirnya menjadi 2008 pendakwah. gagal, 2009, 2010 karena sudah capek bolak-balik. Bali, Jakarta, nothing. Tidak memberikan hasil. Akhirnya saya mendirikan satu unit usaha yang saya lihat who am I? Passion apa yang bisa saya kembangkan? Make a profit for the future. Untuk masa depan. Oh ya, saya ternyata pandai di dunia bicara. Skill communication, public speaking. Akhirnya saya bikin usaha nekat. Namanya Riza Management. Nah akhirnya tahun 2010 itulah ada kesempatan saya mengundang salah satu ustadz terkenal. Waktu itu almarhum Ustadz Jeffrey Bukhari, UJ. Nah itu bagi saya sangat berjasa dalam membuka jalan di Jakarta terutama. Mengundang beliau, ditariklah ke Jakarta, saya sempat main ke rumahnya. Kemudian saya kenalan dengan salah satu sosok wanita yang bernama Lady Aster. Ini manajernya Ustadz Solmed. Mau hati kontak personnya Ustadz Solmed saya tulis, siapa tahu nanti saya ajak ke Bali. Malah dilamar sama ini manajer. Mau nggak jadi Ustadz? Hah? Gue? Lama mati. Ustadz? Kan memang expectation saya nggak pernah kebayang jadi Ustadz. MC iya, tapi Ustadz. Sebentar Mbak. Mbak nggak salah, enggak. Kamu kan yang pernah ikut audisi pemilihan Ustadz dulu kan? Iya, bener. Aku pengen kamu. Kenapa harus saya Mbak? Nggak tahu di gue, bahasanya dia gue. Karena orang Jakarta kan ngelihat wajah loh. Kenapa? Kayaknya bisa deh meraih pasaran. Masa sih Mbak? Lagi iya. Tapi mikir, lagi-lagi saya pindah ke Jakarta mikirin living cost. Kredit mobil Bu belum lunas, ya kan? Rumah statusnya ngontrak. Kosongan Ibu saya, pula. kosongan pula. Ibu saya mau ditinggal, adik saya kuliah, Allahu Akbar. Saya bilang sama manajer, kayaknya nggak mungkin deh Mbak. Kenapa? Saya pindah ke Jakarta, siapa yang akan membayar kredit mobil saya? Yang akan membayar kontrakan saya, makan ibu saya? Dia bilang, nggak usah khawatir, eksklusif. Maksudnya gue lagi. Gue kasih lo semua fasilitas asal lo mau pindah ke Jakarta. Ah serius? Masih belum percaya juga. Nah saya hijrah, saya izin ibu, Bu boleh Bu? Kalau kata ibu saya boleh Bunda, saya berangkat. Tapi kalau ibu sudah bilang nggak boleh, saya nggak berangkat. Karena saya yakin doa orang tua wanita itu adalah keramat bagi saya, betul? Bilang kau takut pada rajamu, lebih takutlah pada... Nah itu kan, bilang kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada hai manusia. Ah jangan. Dan dari situ membuka jalan sampai dengan sekarang. Berarti sudah total berapa tahun ini? 2011 saya mulai ada hijrah ke Jakarta secara total. 2012 mulai ada penawaran dari stasiun TV nasional. 2013 itu puncak-puncaknya. Karena hampir setiap waktu wajah saya di televisi mulai dari subuh sampai ketemu subuh. Itu puncak-puncaknya. 2013 saya bertemu dengan mantan pacar saya, istri saya. Kita cinlok satu lokasi. Tapi cintanya nggak pernah pacaran Bu. Saya dengan istri merasakan nikmatnya pacaran setelah menikah. Aduh, ini boleh nggak ngobrol sama si mbaknya? Boleh? Naik. Silakan. Istri aku bawa aja sekecil nggak apa-apa. Digendong aja. Ini mainan kita ibu-ibu. Jadi hati-hati meja. Jadi ketemunya Cinlok di pesantren rock and roll. Pertama saya ngeliat dia Bu, serba mini kompo. Mini kompo tuh? Ini colek-colek tuh. Saya lihat, ini cantik. Tapi sayang belum dibungkus. Gak berani deketin karena kan masih anak kecil. 19 tahun, sedangkan saya 35. Tahu diri kali. 35 cantik. Kesan pertama di ruangan make up kan, kita pandangan mata pertama. Saya lihat cantik, mungkin dia juga sama dalam hatinya, ganteng banget. Enggak, aku malah mikir itu siapa, itu istrinya kali manajernya. Manajer saya, iya. Terus saya nggak berani membuka hati karena saya sadar Bu, usia 35, tuir banget. Belum nikah, sementara dia 19. Untung ada mak comblang namanya Ustazah Lulu. Dia bilang, Tat, kenapa? Mau nikah? Iya. Ada nih anak gadis cantik sekali. Siapa? Tapi jaga insya Allah. Siapa? Tapi
Ustadz mau nggak? Iya siapa dong, cerita dulu tak pikir. Tapi dijawab bener, iya siapa? Indri Giana. Oh my God, serius dia suka sama gue? Tak bilang, oh subhanallah. Gak usah pakai tunggu lama Bu. Saya bilang, Ustazah Lulu, pertemukan kami dengan rame-rame orang di mana? Di musola. Saya bilang, saya butuh seorang istri, bukan kekasih yang sementara. Ceritanya apa? Saya nggak mau pacaran, tapi apa? Saya akan melibatkan cinta segitiga. Kaget dia, wah? Cinta segitiga? What is the meaning? Apa artinya? Cinta segitiga adalah gue, lo, Allah. Oh iya. Aku konfirmasi dulu nih. Iya. Konfirmasi dulu nih. Benar ceritanya seperti itu. Benar Benar. semuanya. Jadi waktu itu kan pertama mini kompo itu Ini ya. Kompo, iya. Itu iya. Itu iya. Dan kemudian bilang sama siapa pertama? Yang suka duluan siapa? Iya. Iya Enggak, Bu. jadi dulu itu Ustadz jadi bahan pembicaraan sama Subhanallah, serius? Oh, iya sama teman-teman di belakang kayak makeup artis terus juga Apa yang di bahan pembicaraan tuh? iya aku tadinya kan nggak tahu karena nggak pernah ngobrol bareng Iya, beres-beres. atau satu frame gitu. Iya, terus ada temen yang bilang, itu ada Ustadz itu tuh ganteng banget katanya. Itu ada lesung pipitnya katanya. Jadi aku penasaran, oh gitu ya. Aku bilang dalam hati, kalau misalnya aku dapat satu frame sama dia, aku mau minta nomor teleponnya. Aku bilang gitu, mau sharing gitu. Ternyata dapet Terus ya? akhirnya dapat 3 hari setelah aku ngomong gitu, aku dapat satu frame. Terus Satu aku frame. kayak seneng Waktu gitu itu sama temen. perannya sebagai apa dan sebagai apa? Waktu Aku- satu frame itu? Aku sebagai Anak pesantren. anak pesantren. Saya gurunya. Oh, cocok. Iya, tapi situ aku punya pasangan dan teman-teman pada nggak nyangka, kok jadinya mas sama Ustadz? Disangkanya dia jadian sama pasangan teman mainnya itu, lawan mainnya yang menjadi kekasihnya. Malah kecantol sama Ustadz ya. Dari situ berapa lama? Kan tadi katanya pacarannya setelah menikah Iya. kan? Nggak pacaran dulu baru nikah, tapi dibalik nikah dulu Di baru balik pacaran. itu ada musibah. Ketika syuting masih berlangsung, ibu saya sedang diuji sama Allah dengan operasi tempurung kepala. Karena memang ada pembekuan darah di otak karena tensinya tinggi, harus dibor. Wah, itu bagi saya ujian banget. Sehingga ketika masuk rumah sakit, mau ngomong, mau menikah kan gak enak ya Mbak ya. Aduh ibu lagi sakit, baru aja ada masalah, baru sembuh. Aku masa mau nikah, masa iya katakan. Aduh gimana nih ceritanya. Tapi saya beranikan, Bu, kan aku udah 35 nih, ya mau nikah. Masa iya mau nikah? Loh dulu belum ada calon disuruh cepat menikah. Sekarang jangan sekarang deh. Loh kok jangan sekarang? Tahun depan aja kan. Ya ampun keburu tua saya. Karena begini Bu, kan Indri artis. Jadi ibu saya punya mindset, aduh menikah dengan artis. Apalagi kawin cerai di kalangan artis lagi rame ya. Jadi ibu saya berpikir, enggak deh, jangan artis katanya. Ya gimana dong? Iya, Bu. kan? Iya, saya Ada awalnya ketakutan memang, itu, iya, Bu. Ragu-ragu mau mantu Indri awalnya iya. Setelah ia datang ke rumah Bu, dia ya baik, ya ramah, tamah, sopan. Ya saya akhirnya ya mengizinkan, setuju. Ibu tahu nggak Mbak, ketika sudah ada boleh, yes. Udah cepet banget setelah proses itu kita khidbah ya. Saya lamar dia, setelah itu baru menentukan pernikahan. Tapi jujur ketika itu aku masih ngontrak di Jakarta. Begitu saya menikah butuh kamar pengantin. Ditelepon sama infotainment, Ustadz ada liputan kamar pengantin nggak? Oh my God, tak mikir. Kamar pengantin dari mana? Ranjang aja bekas. Terpaksa saya ngutang Bu ke salah satu toko. Beli ranjang, beli lemari hias, beli karpet. Berapa totalnya? Kurang lebih sekian. Oh gimana? Saya ngutang dulu ya. Oh iya boleh. Jadi kita Jaminannya apa itu? Tidur malam pertama itu ngutang ya Mbak, semuanya ngutang. Jaminannya nggak ada. Tapi Indri tahu bahwa itu ngutang? Tahu ya? Tahu dia. Saya bilang, ya alhamdulillah kita sudah menikah sayang. Kamu tidur di kasur yang empuk ini. Tapi hasilnya utang tahu. Jadi baru awal-awal nikah itu uangnya buat bayar hutang semua. Iya. Lagian kita menikah nggak melibatkan kedua orang tua. Iya. Dia dari hasil syuting, saya juga dari hasil syuting Mbak. Kita urunan. Ini dekorasi sudah, gedung sudah, catering sudah.
tinggal utang berapa? Kayaknya segini deh. Oh ya udah nggak apa-apa ngutang dulu deh. Namanya orang nikah mesti ngutang Bu ya. Iya. Nanti kita bayar kalau dapat hitungan amplop. Ya. Kita berharap hitungan amplopnya gede Bu. Nah, udah malam-malam hitung amplop yuk ayo dihitung. Dihitung. Hah? Dihitung. Ampunlah sedikit. Gak cukup bayar utang. Allahu Akbar, ya sudahlah. Kita jangan ambil keuntungan, yang namanya juga pernikahan begitu kan gak bisa ngambil keuntungan Bu ya. Ya sudahlah, amplop kita simpan, kita cicil utang ini, utang itu. Yang penting utang kamar pengantin dulu deh, kasur kita, karpet, selimut kita bayar semuanya. Ya sudah, begitu gak punya utang. Tapi Masya Allah, iya kunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Kalau engkau merasa miskin, maka menikahlah. Dengan menikah, hidupmu akan dibuat kaya. Dan luar biasa. Perjalanan 2 tahun menikah dengan istri saya, Masya Allah. Kehidupan drastis 100% berubah. Saya minta ridhonya Ibu. Bu, ridhoi, ucapkan satu kalimat ini wukuf di Arafah. Ridhoi istri saya hamil, ucapkan dari kalimat Ibu. Ibu saya berkata, nak, aku ridhoi istrimu hamil.